Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini menjadi hari yang istimewa. Pada Paskah yang kedua, gereja memberikan penghormatan secara khusus untuk kerahiman Allah. Dan pada hari ini kita merayakan pesta kerahiman ilahi. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada Minggu Paskah yang kedua ini berputar sekitar penampakan Yesus, bahwa Yesus yang menampakkan diri mengubah ketakutan para murid dan mereka menjadi bersukacita. Sukacita itulah yang mendorong para murid untuk mewartakan Yesus yang bangkit. Dan cara hidup jemaat perdana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama adalah ungkapan iman bahwa Kristus yang bangkit membawa kita pada sukacita iman untuk dibagikan kepada semakin banyak orang sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudara-saudari, dalam permenungan Minggu Paskah yang kedua ini saya mengajak kita untuk merenungkan kata-kata Yesus sendiri. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tokoh utama yang bisa kita dengarkan dari bacaan Injil hari ini adalah Yesus dan Thomas dan bersama murid-murid yang lain. Kendati Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid, namun para murid belum paham arti kebangkitan Yesus. Mereka sulit mengerti apa itu hidup sesudah kematian. Ketidakmengertian itulah yang membuat mereka tidak mudah percaya. Ini juga kita alami. Seringkali kita sulit memahami pengalaman-pengalaman hidup kita sebagai rencana Allah, sehingga kita tidak mudah kemudian melihat bahwa Allah bekerja dalam setiap pengalaman kita. Dalam setiap tarikan nafas kita, Allah campur tangan. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kita, bukan semata-mata karena kekuatan manusia, tetapi karena Allah sendiri yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Peristiwa makam kosong yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan selama Paskah ini tidak otomatis menjadi bukti kebangkitan itu. Mereka mengira jenazah Yesus dicuri orang. Itulah pengalaman dari Maria Magdalena yang pagi-pagi benar pergi ke kubur dan mereka menemukan batu penutup kubur telah terguling. Ketika mereka juga melihat malaikat dan malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit, mereka juga tidak dengan mudah percaya. Karena memang iman akan kebangkitan itu butuh proses. Dari sesuatu yang tidak percaya atau sesuatu yang sulit diterima, lama-kelamaan kita akan semakin menerima dan kemudian percaya. Saudara-saudari, peristiwa-peristiwa ini menghantar kita pada kisah tentang Thomas. Thomas, salah seorang dari murid Yesus yang tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya memberitahu kepada Thomas bahwa Yesus telah menampakkan diri, Thomas tidak dengan mudah percaya. Dia butuh bukti agar mau percaya. Kendati sudah diberitahu dan mereka menyampaikannya dengan penuh sukacita, Thomas tetap tidak percaya. Bahkan dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seringkali nama Thomas ini dikenakan juga kepada orang-orang yang ketika mendengarkan sesuatu tidak dengan mudah percaya, dan kita mudah sekali memberikan label itu. Tapi sekali lagi kalau kita pahami kisah ini, kita akan dihantar pada sebuah proses. Karena ketika Yesus datang kembali menampakkan diri kepada para murid, dia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus sungguh-sungguh peduli kepada Thomas yang tidak percaya itu. Ketika Thomas menuntut bukti.
Yesus memberikan bukti. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pengalaman orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus adalah pengalaman kita semua yang sekarang ini mengimani Yesus. Kita merayakan Paskah, tetapi kita bukanlah saksi langsung tentang kebangkitan Yesus. Tidak ada di antara kita yang langsung melihat Yesus bangkit, atau kita berjumpa dengan Yesus lalu bercakap-cakap dengan dia seperti kedua orang murid yang pulang ke Emmaus. Karena hal itu mustahil. Namun pengalaman ingin bercakap-cakap dengan Yesus yang bangkit sesungguhnya hadir dalam pengalaman rohani. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, kata melihat sering kita gunakan tetapi sering tidak mampu kita tangkap apa yang menjadi maknanya. Kita bisa dan mau melihat kalau mempunyai relasi dengan objek yang kita lihat, entah itu barang atau manusia. Dan melihat itu erat hubungannya dengan percaya dan menerima. Bukan hanya menerima tetapi juga mengakui. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada pesta kerahiman ilahi ini sesungguhnya kalau kita melihat ke depan ini ada gambar kerahiman ilahi. Silakan disorot dulu kameranya biar yang di Gedung Serbaguna dan Wisma melihat bahwa di depan ini ada gambar kerahiman ilahi yang diarak tadi. Pada pesta kerahiman ilahi ini, selain gambar kerahiman ilahi ini, kita juga melihat di depan ini ada relikwi Santa Faustina. Ketika relikwi Santa Faustina dan gambar kerahiman ilahi ini kita lihat di depan, tetapi kita tidak mempunyai relasi yang kuat dengan gambar ini tidak bermakna apa-apa. Tetapi bagi devosan kerahiman ilahi pasti sudah tahu mengapa kita memberikan penghormatan kepada gambar kerahiman ilahi. Mengapa kita memberikan penghormatan kepada relikwi Santa Faustina pada pesta Paskah ini. Dan ketika kita hari ini merayakan sukacita pada atas kerahiman Allah yang diwartakan kepada kita, sesungguhnya kita digerakkan oleh Roh Allah untuk menjadi rasul-rasul belas kasih kemanapun kita berada. Sekalipun devosi kerahiman ilahi sudah ada lama di gereja katedral ini, tetapi memang belum banyak umat yang mengenal devosi kerahiman ilahi. Mungkin ini juga kesempatan kepada para devosan untuk mewartakan devosi kerahiman ilahi ini bukan hanya dengan doa-doa koronka, doa, tetapi juga lewat tindakan nyata. Dulu sebelum ada pandemi virus corona, devosan kerahiman ilahi paroki katedral ini mempunyai sebuah agenda khusus untuk pergi ke rumah sakit untuk mendoakan orang-orang yang sakit dan mereka sungguh-sungguh mengalami kekuatan. Dan para devosan ini juga selain melantunkan doa-doa koronka setiap jam 3 mengenang sengsara Yesus, ini semua dilakukan dalam kesadaran bahwa kerahiman Allah terbuka ketika kita melihat gambar darah dan air yang tercurah dari lambung yang ditombak itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pesta kerahiman ilahi ini kita ingin mengenali Yesus lebih dekat. Tidak hanya mengenali dengan melihat, tetapi juga membuka mata rohani kita, agar kita mampu juga menjadi pewarta-pewarta belas kasih Allah, mewartakan pengampunan kepada semua orang yang mau bertobat, dan mendoakan mereka yang jauh dari gereja. Sebelum pesta kerahiman ilahi ini telah diadakan novena kerahiman ilahi, mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan para imam, mendoakan orang-orang yang sungguh memohonkan kerahiman Allah, agar lewat devosi kerahiman ilahi ini kita semua melihat harapan bahwa lewat Paskah kebangkitan Yesus kepada kita diberikan kehidupan yang baru dalam Tuhan. Namun kenyataannya saudara-saudariku,
betapa kita sering mengalami kebutaan rohani yang membuat kita tidak mampu melihat kehadiran Allah yang membangkitkan Yesus. Kita tidak mampu melihat Yesus yang bangkit dalam hidup kita ketika kita dikuasai oleh kebencian, iri hati dan cemburu, kesombongan dan dengki yang membuat orang lain tersakiti dan membuat kita juga jauh dari Tuhan. Mana mungkin bisa menemukan Yesus yang bangkit dengan kesadaran batin dan mengalami kehadirannya bila kita tetap dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Pertama-tama kita mohon pengampunan Tuhan agar kita mampu berbelas kasih kepada sesama dan menunjukkan wajah Allah yang berbelas kasih lewat kehadiran kita dalam pergumulan orang-orang di sekitar kita. Inilah yang mau kita lakukan ketika kita mau berubah. Saudara-saudari, penolakan untuk percaya itu sering kita alami ketika kita membuat rencana kita menjadi yang utama dan terutama. Betapa sering ketika ada perubahan rencana saat kita ingin melakukan apa yang terbaik menurut kita, kita ingin menuruti keinginan sendiri, tapi saatnya kita memutar haluan ketika Allah meminta kita mengedepankan rencana Allah dalam hidup kita. Contoh yang sederhana barangkali ketika saudara-saudari bertemu dengan keputusan memilih antara apakah pada akhir pekan akan pergi keluar kota atau pergi ke gereja. Nah, ini menjadi satu tantangan yang menarik. Kelihatan sepele, tetapi apa? Betapa mudahnya ketika ada hari libur Sabtu dan Senin, gereja akan kelihatan lebih sedikit dari biasanya. Ini hal yang sederhana kelihatan tetapi menjadi tantangan. Bagaimana kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Allah untuk mencari dan menemukan bagaimana Allah menghendaki kita menjadi manusia baru. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga pesta kerahiman ilahi ini mendorong devosan-devosan untuk terus menjadi rasul-rasul belas kasih Allah kepada dunia. Dan kepada semua umat yang hadir pada hari ini juga, semoga pesta kerahiman ilahi ini juga memberikan kepada kita semangat pengampunan. Mungkin ada orang yang kamu benci hari ini, sesudah perayaan ini, atau pada masa Paskah ini, bukalah pintu maaf baginya, sehingga kamu juga mengalami kehidupan yang baru. Tuhan memberkati kita, demi kemuliaan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.